Amin. Saya percaya begini Bapak Ibu. Saya tadi waktu kita tiba-tiba doa, waktu kita menyembah, waktu tadi doa fajar, tiba-tiba saya catat seperti ini. Penyembahan adalah mendeklarasikan sesuatu. Amin. Artinya gini loh, waktu saudara sedang menyembah, saudara sedang mendeklarasikan sesuatu di sana. Waktu engkau sedang menyembah, boleh naikin naikin galaksinya dikit. Waktu engkau menyembah, waktu engkau sedang mendeklarasikan sesuatu, artinya kita menyatakan siapa itu Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. Artinya gini loh, tadi seperti saya bilang, penyembahan itu adalah sesuatu dua hal yang berbeda. Artinya gini loh, saudara ingin mengharapkan sesuatu di situ, saudara masuki yang namanya area penyembahan itu. Saudara ingin mengalami namanya pembalikan keadaan, masuki di area penyembahan itu. Maka hidupmu akan berubah di situ. Amin. Saya catat seperti ini. Penyembahan men-take over secara legal dunia roh. Sama-sama katakan, ulangi. Penyembahan men-take over secara legal di dunia roh. Artinya gini loh Bapak Ibu, waktu saudara menyembah, ada kekuatan roh yang dari Tuhan sedang mengikat atmosfer yang bukan daripada Tuhan. Gini loh, iblis datang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan, betul ya? Tapi waktu engkau menyembah, yang iblis ambil secara ilegal tersebut, karena engkau menyembah, karena engkau berdoa, tiba-tiba penyembahan itu men-take over segala sesuatunya. Amin. Amin. Sepakat saudara? Dan saya catat lagi seperti ini, penyembahan mengubah iklim spiritual suatu tempat. Apa iklimmu hari ini? Apa keadaan atmosfermu hari ini? Kalau engkau berkata gini, engkau melihat ada iklim yang namanya iklim kesakitan di sekitarmu, maka ubah iklim tersebut. Jika engkau berkata begini, ada iklim yang namanya ketakutan di situ, ubah iklim ketakutan tersebut. Amin. Ketika engkau berkata gini, ada iklim yang namanya kelaparan di situ, ubah iklim kelaparan tersebut. Engkau berkata begini, ada iklim yang namanya iklim ketakutan demi ketakutan. Hari-hari ini dunia dalam mengalami namanya di dalam sosial media sering dibilang akan ada terjadi perang dunia ketiga, perang kedunia. Kalau saudara mengikuti itu, iklim itu akan mengikuti saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, harusnya saudara mengubah iklim ketakutan itu menjadi iklim yang namanya iklim surgawi. Amin. Amin. Dan saya mau bilang gini loh Bapak Ibu, yang keempat saya catat tadi, Tuhan bertata di atas puji-pujian saudara dan saya. Masalahnya seringkali orang kekristenan itu malu mengakui hal tersebut. Pak, saya gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Pak, saya gak ada sesuatu apa-apa. Padahal Tuhan menciptakan saya dan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya gini loh, kalau saudara disebut anak Allah, anak-anak Allah, apa yang Allah mau punya, engkau juga punya. Tuhan punya power, engkau juga punya power harusnya. Tuhan punya kuasa, harusnya saya dan saudara punya kuasa. Jangan pernah minder di situ, jangan pernah malu di situ. Sikat habis apa yang harus sikat habis. Amin. 4 hal itu tadi yang tiba-tiba Tuhan ngomong di waktu penyembahan dan waktu tiba-tiba tadi waktu kita menyembah di doa fajar. Saudara, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan di 2 Tawarik 20 ayat 18 sebelum kita masuk ke PPT-nya. Bapak Ibu tiba-tiba, gak apa-apa ya agak lama ya Bapak Ibu ya. Pak ya, maaf ya. Kira-kira saya sampai selesai jam 12 lewat 10 menit lah ya. Bercanda Bapak Ibu. Oke, 2 Tawarik 20 ayat 18. Boleh buka bersama-sama saya, boleh sosial media buka bersama saya. 2 Tawarik 20 ayat 18, yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat semua. Saudara ini luar biasa. AOC luar biasa ya. Saya kalau ketemu AOC itu saya selalu beranggapan AOC itu selalu keluarga saya. Saya ingat banget Bapak Ibu waktu Ibu In, kalau nggak salah Ibu In suruh saya pergi ke Samarinda. Hari itu masih ada Pak Daniel, ada Pak Yusak. Saya cuma dibilang gini, Mes, kamu lihatin AOC dari belakang ya. Kamu lihatin apa cara mereka, kamu lihatin belajar sesuatu dari mereka. Saya cuma dibilangin seperti itu loh Bapak Ibu. Saya lupa tahunnya berapa. Tahun berapa saya lupa. Yang saya ingat Pak Daniel itu suka banget dengan yang namanya lobster segala macam, benar ya Bu ya? Saya ingat itu. Saya ingat saya pergi sama Kojo hari itu, saya cuma liatin dari belakang karena saya pesan ibuin belajar sesuatu dari mereka. Saya ingat banget sampai saya pergi ke Samarinda hari itu. Saya pergi ke Samarinda, saya belajar sesuatu, tiba-tiba mereka nggak bawa tim musik,
Saya kalau nggak salah cuma bawa Dennis hari itu. Mereka nggak bawa tim musik, saya cuma nongkrong di belakang liatin. Oh seperti ininya, oh seperti ini ya Tuhan, oh seperti ini ya Tuhan. Saya liatin ya, saya liatin. Tiba-tiba pemain musiknya datang. Saya nggak tahu pemain musiknya dari mana. Tiba-tiba pemain musiknya, drumnya datang, pemain bassnya datang. Tiba-tiba pemain gitarisnya datang. Tiba-tiba cuma satu yang nggak datang, pemain pianonya nggak datang. Saya tetap masih liatin dari belakang, saya liatin dari belakang, saya liatin dari belakang. Tiba-tiba saya lihat waktunya, wah sudah waktunya jam KKR hari itu. Saya memberanikan diri. Saya memberikan diri datang ke depan dan saya main musik bersama mereka hari itu. Makanya bagi saya AOC adalah keluarga saya Bapak Ibu. Saudara, bagi saya gini, saya pelayanan hari itu sampai selesai, dari awal sampai selesai, sampai terakhir saya selesai saya pelayanan, akhirnya selesai pelayanan saya pulang ke Jakarta dan itu adalah hal yang gak pernah saya lupakan. Kita makan bareng, makanya saya suka banget di situ, ketemu Pak Daniel di situ. Tapi masalahnya seringkali gini loh Bapak Ibu, kita nih suka orang yang tidak suka meresikokan diri. Bener gak sih? Kata-katanya kan saya ulang terus sore hari ini. Seringkali kita malas untuk meresikokan diri. Malu akan pesan Ibu Iin cuma liatin dari belakang ya. Cuman pesan Ibu Iin tongkrongin aja dari belakang ya. Tapi saya datang gini, meresikokan diri, malu deh. Malu, saya datang ke depan. Saya datang ke depan dan saya pelayanan bareng dengan anak-anak yang lain. Tapi seringkali kita malas meresikokan diri. Seringkali gini loh, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Bu Iin, waktu Bu Iin ingin membangun yang namanya Mahanaim, dia cuma punya uang 20 juta Bapak Ibu. Tiba-tiba hari itu tempat gereja Pak Agung membutuhkan uang dan dia meresikokan dirinya menaruh uangnya di tempat Pak Agung hari itu. Seringkali kita gini, 20 juta juga gak cukup kok. Seringkali kita orang-orang yang malas meresikokan diri. Padahal mungkin gini loh, waktu engkau meresikokan dirimu di sana, masuki yang namanya gerbang itu yang baru dalam hidupmu. Masuki tempat yang baru dalam hidupmu. Mungkin kau harus tenggelam di situ. Mungkin tenggelammu hanya semata kaki dan kau berkata gini, Tuhan aku pengen meresikokan diri sekali lagi. Masuki tempat itu. Waktu engkau meresikokan diri lagi, engkau akan belajar sesuatu dengan Tuhan di situ. Saya di Jakarta dan istri saya mengembalakan anak-anak jalanan Bapak Ibu. Saya ini tipe orang yang senang dengan ya udah pelayanan mesbah aja lah, pelayanan mimbar aja. Keren, bagus, oke dan lagi. Males lagi menyeberang ke suatu tempat yang berbeda lagi, meresikokan diri lagi, habis uang, habis tenaga, habis energi. Dari Jakarta harus dari Bekasi harus ke Jakarta setiap hari mungkin, setiap minggu mungkin. Macet-macetan, capek. Tapi seringkali kita ini orang-orang yang malas untuk meresikokan diri kita. Padahal Tuhan berkata gini, ada rencanaku di depan yang engkau mungkin belum melihat hari ini. Tapi nanti engkau akan melihat dan terkagum dengan apa yang kau buat atas hidup saya dan saudara. Tapi masalahnya engkau mau gak engkau meresikokan dirimu sekali lagi. Ambil tanggung jawab itu sekali lagi. Jangan pernah takut dulu. Jangan pernah malu dulu. Ambil. Tiba-tiba suatu hari itu menjadi karirosmu yang Tuhan buat atas hidup saya dan saudara. Amin. Ya, boleh enggak? Sebelum PPT-nya, saya boleh tadi 2 Taurik 20 ayat 18 berkata begini. Lalu berlututlah dengan mukanya ke seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan dan menyembah kepadanya siapa? Kepada Tuhan. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi apa? Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat. Bapak Ibu di tempat ini saya mau bilang gini, betapa Tuhan suka dengan ekspresi saya dan saudara dalam menyembah. Amin. Makanya gini loh, waktu engkau menyembah engkau jangan usah malu-malu. Waktu engkau menyembah engkau usah setengah tangan. Waktu engkau menyembah engkau usah malu untuk berlutut tersungkur menyembah Tuhan. Karena surga punya kultur Bapak Ibu. Amin. Surga punya kultur. Artinya gini loh, dibilang gini. Yang pertama saya catat. Lalu berlututlah apa? Yosafat. Berlutut. Yosafat dengan mukanya sampai ke. Ini barak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar barak. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud. Bayangkan sujud. Amin. Seringkali kita ini malu-malu untuk melakukan ekspresi di hadapan Tuhan. Kalau saudara malu melakukan ekspresi di hadapan Tuhan, jangan-jangan Tuhan juga malu melimpahkan semua yang ajaib buat saudara.
Amin. Jangan sampai seperti itu. Amin. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel. Ini yang yang saya suka. Dengan suara yang sangat Alkitab saya bilang suara yang sangat pelan, Bapak Ibu. Benar gak sih? Sangat apa? Artinya gitu loh, ada suara yang sangat nyaring sampai telingamu mendengar apa yang kau perkatakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman timbul dari Gini loh Bapak Ibu, kalau kita seringkali kita pelan-pelan berkata, Tuhan tahu kok hati saya. Iya, Tuhan tahu hati saya. Tapi Tuhan butuh ekspresimu, saudara. Amin. Tuhan butuh ekspresi. Kalau engkau disuruh berlutut, maka berlututlah. Kalau engkau disuruh menyembah dengan sampai tersungkurlah. Gak peduli dengan orang di sekelilingmu, di kanan kiri, dimanapun, gak pernah. Siapa tahu itu menjadi hari pembalikan keadaan hidup saudara dan saya hari itu. Who knows, siapa yang tahu? Kalau engkau bisa memberikan anggur yang terbaik sama Tuhan, tiba-tiba apapun permintaan saudara, apapun mimpi saudara dan saya hari ini, maka semuanya akan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 4 ayat 10, saya bacakan Bapak Ibu. Wahyu 4 ayat 10. Dibilang seperti ini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata. Artinya gitu loh, artinya ke-24 tua-tua aja tersungkur menyembah. Ada ekspresi yang baru apa? Mereka melemparkan mahkotanya. Makanya saya pernah bikin lagu dibilang seperti ini, Bapak Ibu. Boleh satu, Bam? Ku menyembah di hadapan tatamu, bumi menyembah. Ku menyembah Dia, bumi menyembah. Saya waktu waktu bikin lagu ini saya cuma bilang gini, Tony, apa sih penyembahan itu bagi saya? Waktu engkau gini loh, nggak pakai egomu lagi. Engkau nggak usah ikat lagi egomu dengan banyak hal. Kalau Tuhan suruh berlutut ya berlutut di situ, nah. Kalau Tuhan suruh tengkurap ya tengkuraplah di situ, nah. Itu bukan sesuatu yang yang menyulitkan. Makanya tiba-tiba Tuhan waktu Tuhan apa yang harus saya bagikan buat AOC pagi hari, buat AOC pada sore hari ini. Boleh PPT-nya boleh di. Tiba-tiba waktu Tuhan ngomongin sesuatu hal, saya sedang belajar ini Bapak Ibu. Minggu ini saya sedang belajar ini sebenarnya. Ini masih Purim Bapak Ibu ya, amin. Saudara masih ingin melihat semua pembalikan keadaan yang ajaib atas hidup saya dan saudara, amin. Amin. Purim, amin. Saya belajar dari 3 penyembah lah hari ini. Amin, percaya? Saudara ingin mendapatkan sesuatu yang baru? Amin. Penyembahan Esther, ini penyembahan yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ceritanya hari itu Esther ingin menghadap raja karena karena Haman ingin menghabisi bangsa Yahudi hari itu. Tapi ceritanya nggak segampang itu. Kita sudah tahu banyak ceritanya lah. Tapi waktu saya mengumpulkan bahan ini tiba-tiba gini. Saya diingatkan Purim itu arti Purim adalah undian. Sama-sama katakan undian. Pernah hidupmu rasa-rasanya diundi sama orang? Pernah hidupmu rasanya dikotakkan dengan segala sesuatu? Ya udah kamu segitu aja, nggak bisa kemana-mana lagi. Hidupmu kayak sudah diundi. Udah kotakmu segitu aja. Tapi waktu dikata Purim adalah undian, diundi, banyak orang berkata begini, hidupku takdirnya seperti ini Pak. Ya aku gak bisa kemana-mana Pak. Dulu waktu saya kecil saya pernah lihat gitu, waktu pesawat lewat di atas rumah saya atau di kota saya, cuma lagi nih, kapan ya naik pesawat ya? Kalau engkau berkata gitu takdir gak bakalan bisa naik pesawat ya. Miskin Bapak Ibu saya. Orang tua saya harus pergi kemana suatu kota. Makan aja sering, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu di tempat ini sultan-sultan yang istimewa Bapak Ibu. Beda sama saya. Saya dulu pernah ngerasain makan kepala ikan asin dibagi 3. Pernah ngerasain? Hanya halak kita kalau dibilang kayak gitu. Pernah ngerasain? Pakai garam pernah ngerasain? Wah, saya lihat ada sultan-sultan yang ajaib di tempat ini. Boro-boro naik pesawat Bapak Ibu. No. Mimpi aja gak bisa.
Tapi saya mau bilang gini, kalau Tuhan bisa hidup ubah seseorang, saya juga mau Tuhan ubahkan hidup saya. Tuhan, kalau Tuhan bisa ubahkan hidup orang itu, Tuhan juga ubahkan hidup saya dong. Ubahkan hidup. Saya catat gini, Urim artinya gini loh. Ngomongin apa? Urim juga ngomongin yang namanya keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Saudara ingin terima keselamatan itu? Amin. Sekali untuk selamanya saudara akan terima keselamatan itu. Tapi Purim harusnya adalah hari pembantaian Bapak Ibu. Hari itu Haman ingin membantai semua yang namanya bangsa Israel yang ada di bangsa itu. Di bangsa Persia, Iran sekarang kalau Bapak Ibu tahu. Ingin dibantai hari itu. Tapi dia namanya hari tempat pembantaian tiba-tiba menjadi hari keselamatan. Yang lebih kita sering katakan penyulahan Haman hari itu. Saya catat seperti ini. Saya catat seperti ini. Purim, hari menghabisi semua musuhmu. Hari-hari ini sedang hari-hari Purim Bapak Ibu. Jangan kau hanya diam. Ambil langkah, buat sesuatu, habisi musuh saya dan saudara di tempat ini. Makanya kita bawa catatan Bapak Ibu. Ini hanya sebuah kertas biasa Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu, apa yang menjadi kebobrokan mungkin dalam hidupmu, apa yang menjadi mengikat, merantai hidupmu, kau catat di sini Bapak Ibu. Ada dua hal. Engkau catat apa yang membuat rencana Tuhan gak pernah jadi atas hidupmu, kau catat di situ. Engkau mungkin berkata begini, ada hal yang mengikat hidupmu gak bisa untuk menjadi besar, catat di situ. Selama kita ada di tempat ini, catat nanti akan dikumpulkan dan kita akan bakar dan kita habisi. Mungkin Bapak Ibu yang nggak punya kertas, kalau yang nggak punya pulpen boleh minta sama Aser di tempat ini. Catat semuanya Bapak Ibu. Ada namanya kelemahan, ada juga hari ini penetapan atas hidupmu. Engkau mau ingin membalikan keadaan apa yang terjadi atas hidupmu, catat di situ Bapak Ibu. Catat apa yang engkau ingin terima, warisan ilahi apa yang ingin kau terima, catat di situ dan buat sesuatu yang terjadi yang besar hari ini atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Catat terus Bapak Ibu. Saya mau bilang gini, Purim adalah hari menghabisi semua musuh saya dan saudara. Musuh saudara harus saudara habisi. Pak, tapi saya minder dari zaman ke zaman, saya minder. Habisi hari ini. Bagaimanapun Tuhan ingin membuat sesuatu, Tuhan butuh alat untuk dia melakukan perkara-perkara yang ajaib atas umatnya. Amin. Purim adalah engkau sedang menetapkan dan memutuskan. Artinya gini loh, saudara yang menetapkan, Tuhan tinggal mencap apa yang ingin kau lakukan. Catat di situ, tulis di situ. Engkau ingin menetapkan dan memutuskan sesuatu untuk hidupmu, keluargamu, dan kotamu, Bapak Ibu. Saya catat seperti ini. Karena hari ini juga tentang worship, saya catat seperti ini Bapak Ibu. Worship selalu berhubungan dengan apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Artinya gini, mimpi saudara apa hari ini? Mimpi saya dan saudara apa? Waktu engkau masukin yang namanya penyembahan, tiba-tiba gini, tiba-tiba kok kayaknya rasa Tuhan ingin ngomong sesuatu ya di hidup saya. Kenapa? Karena engkau memasuki yang namanya portal penyembahan itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu. Tapi penyembahan adalah suara kenabian. Setiap kali engkau menyembah, maka ada suara kenabian di situ. Makanya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau bicara atas hidup saya dan saudara di mana? Waktu di saat-saat apa? Saat-saat penyembahan. Makanya kenapa Elisa waktu dia ingin mendapatkan pesan Tuhan, dia panggil pemain kecapi. Kenapa? Supaya pesan Tuhan itu bisa masuk lewat mana? Lewat penyembahan tersebut. Worship artinya adalah memulihkan apa yang hilang di surga. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saudara, kalau saudara membayangkan yang namanya Lucifer, saya karena saya pemusik saya ngerti membayangkan yang namanya Lucifer ya. Waktu dia berjalan itu semua nada. Waktu dia berjalan semua musik surgawi. Lucifer ya keyboard itu. Lucifer ya apa? Drum itu. Lucifer apa? Ya semua nada-nada. Makanya waktu dia jatuh, sepertiga malaikat dibawa oleh dia. Bayangkan, saking begitu luar biasanya. Nanti kita akan belajar. Nah, boleh buka di Ester 3 ayat 5. Kita sama baca-baca, sama bersama-sama. Boleh, 1, 2, 3. Ketika Haman
melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya apa? Tidak bersujud dan berlutut kepada siapa? Haman. Maka sangat panaslah hati Haman. Bapak Ibu, ada dua hal. Waktu engkau nggak tahu siapa yang engkau sembah, engkau menyembah iblis atau engkau menyembah Tuhan, maka ada satu pihak lain yang akan panas hatinya, Bapak Ibu. Saya ulangin, waktu engkau nggak tahu waktu engkau menyembah siapa, maka akan ada satu pihak yang panas hatinya. Dibilang seperti ini. Maka sangat panaslah hati Haman, tetapi yang menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Bayangkan, hari itu bangsa Israel, hari itu Haman ingin bukan hanya menghabisi orang yang gak bersujud, berlutut kepada dia. Artinya gini loh Bapak Ibu, kalau saudara menyembah seseorang, saudara sedang mengakui kedaulatan orang tersebut. Makanya gini, waktu engkau menyembah Tuhan Allahmu, engkau sedang mengakui kedaulatannya atas hidup saya dan saudara. Bukan lagi kedaulatan saudara, bukan lagi kebesaranmu, tapi karena kebesaran Tuhan. Makanya Haman itu marah loh. Kenapa waktu Mordekai datang dia gak sujud sama saya? Jabatan saya lebih besar loh, lebih tinggi dari dia. Dibilang seperti itu, makanya dibilang gini, dia ingin membunuh, bukan hanya membunuh siapa? Mordekai saja, dia ingin membunuh seluruh Israel hari itu. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, dengarkan. Waktu engkau gak berlutut dan menyembah selain Allah semesta alam, iblis gak akan tinggal diam atas itu saudara. Dia akan mencoba menghabisi orang-orang terdekatmu. Bukan hanya orang terdekatmu, dia ingin mencoba menghabisi damai sejahtera atas hidupmu. Dia ingin menghabisi semua isi rekening tabunganmu. Dia ingin menghabisi semua yang namanya kesehatanmu. Tapi gini loh, makanya engkau harus menempel dan berlutut bersama dan mengakui kedaulatan Tuhan. Bedanya di sana. Itu yang membedakan. Artinya gini loh Bapak Ibu, karena engkau telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai. Artinya gini juga Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu ngerti hidupmu itu berpengaruh banyak. Mungkin kau berkata begini, Pak saya cuma seorang pengusaha. No. Ada embel-embel lain di belakang itu. Engkau sedang membawa nama Tuhan Allah semesta alam. Apa yang kau kerjakan, apa yang lakukan, harus mencerminkan semua yang terbaik, yang apa yang sudah Tuhan mau kerjakan. Ada namanya kata avoda, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Avoda. Artinya gini, artinya to worship, to work, and to serve. Atau seringkali kita berkata begini, penyembahanku adalah pekerjaanku. Pernah dengar itu? Itu diambil dari kata avoda. To work, to serve, to service. Artinya gini loh, waktu engkau ada di kerjaanmu, engkau sedang menyembah di situ. Waktu engkau ada di kantormu, engkau sedang menyembah. Waktu engkau ada di sekolahmu, engkau sedang menyembah di situ. Waktu engkau ada di mimbar, engkau sedang menyembah, engkau sedang melayani, engkau sedang bekerja. Maka gini loh, harus ada cerminan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Amin. Dibilang seperti ini. Apa sih arti Haman? Saya catat seperti ini Bapak Ibu. Ester 3 ayat 6 berkata begini. Haman mencari jalan hendak membinasakan segala orang Yahudi yang ada di dalam seluruh kerajaan Ahasiweros. Yang ada di Persia hari itu, yang ada di Iran hari itu. Arti Haman adalah gini loh Bapak Ibu. Noise. Arti Haman gini. Suara-suara yang membingungkan, menyesatkan. Saudara pernah mengalami ini? Engkau rasa saya nggak tahu lagi harus melangkah seperti apa. Engkau nggak tahu arah hidupmu seperti apa. Engkau nggak tahu lagi arah pekerjaanmu seperti apa. Engkau mau tetap jalan, engkau atau memilih resign. Engkau mau tetap ada di suatu tempat atau engkau harus pergi. Kata Haman adalah artinya noise. Noise. Apa yang menjadi noise dalam hidupmu, apa yang menjadi ketakutan atas hidupmu. Kata ini juga berasal dari kata spirit Ahriman kalau Bapak Ibu tahu. Dari kepercayaan Persia, Iran sekarang, roh kehancuran. Artinya gini loh, roh yang ingin menghabisi, menghancurkan hidupmu, jangan cuma diam. Jangan cuma diam. Habisi hari ini, catat di situ, habisi hari ini. Tapi kata Haman juga adalah Lord of Lies, artinya Tuan segala dusta. Seringkali gini loh, engkau nggak tahu tiba-tiba kok aku pengen dusta aja ya, pengen bohong aja ya, nggak tahu udah lancar aja gitu kayaknya. Pengen bohong aja. Itu ada Haman di hidupmu, habis hari ini. Artinya gini, suara-suara yang menyesatkan, yang membuat berespon salah, berpikir salah, akhirnya saya mau bilang gini, tindakanmu akhirnya salah.
So apa kaitannya dengan penyembahan Bapak Ibu? Dengarkan dalam Ester 3 ayat 7 berkata begini. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur. Tadi yang seperti ini kata Purim, artinya juga artinya undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Itu adalah bulan di mana harusnya bangsa Israel dihabisi oleh Haman hari itu. Orang membuang pur yakni undi, artinya jangan mendengarkan gitu. Saya mau bilang gini, engkau berkata begini seringkali, ya udah hidup saya seperti ini aja Pak. Itu undian loh Bapak Ibu. Kayaknya hidup saya gagal-gagal aja Pak. Apa? Itu undian loh Bapak Ibu. Dan seringkali engkau berkata itu takdir dalam hidupku. Ya udah jemaat saya segini-gini aja. Itu apa ya? Itu seperti orang iblis sedang membuang undian atas hidup saudara. Padahal Tuhan ingin melakukan hal yang lebih, hal yang lebih, hal yang lebih, hal yang lebih, hal yang lebih atas hidup saya dan saudara. Jangan engkau berkata itu pur atas hidupmu. Itu takdir. Saya mau bilang gini, saudara pernah baca ya tentang perumpamaan talenta ya Bapak Ibu? Pernah ya baca ya? Yang 5 harus apa? Bertambah, benar gak sih? Jadi ya berapa? Jadi yang 2 bertambah jadi, yang 4 harus bertambah jadi. Artinya gini loh, kalau takdir yang 1, Tuhan gak minta loh atas hidupnya. Benar gak sih? Tuhan udah tahu tinggal 1. Tapi saya mau bilang gini, dengarkan. Tuhan aja mengharapkan atas hidupnya. Artinya gini, ada perubahan di situ. Artinya gini loh, gue pengen lo berubah. Ada sesuatu berubah di situ. Artinya gini loh, Tuhan meminta pertanggungjawaban. Artinya jangan pernah diam aja, ya udah 1. Kan Tuhan udah kasih 1, ya udah 1. No, kembangkan di situ nak. Kembangkan. Amin. Amin. Tetapi seperti gini, saya bacakan dengan cepat. Matius 15 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini artinya gini loh, kamu pasrah dengan takdirmu. Engkau pasrah dengan purmu. Boro-boro membalikan keadaan apa? Engkau pasrah, kau gali di situ. Saya mau bilang gini, Tuhan aja nggak pernah pasrah dengan hidup saya dan saudara. Jangan buat saudara pasrah dengan hidup saudara. Amin. Dibilang gini, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jangan buat Tuhan menunggu dan memahami isi hati saudara. Padahal Tuhan ingin melihat gini loh, engkau harus berubah, engkau harus bertumbuh, engkau harus berkembang, dan engkau harus berkembang makin hari makin besar, makin hari makin besar, makin hari makin berbuah dengan sangat lebat. Amin. Bagaimana membalikan keadaan? Saya catat seperti ini Bapak Ibu, jangan diam. Amin. Mulai hari ini saya berdoa saudara gak pernah diam. Kata Ahasiweros, saya ingat banget Pak Agung pernah ngomong kayak gini. Artinya gini loh, aku akan tutup mulutku, tidak bicara, dan tutup, dibilang gini loh. Kata Ahasiweros yang lain gini loh, engkau sedang menutup mulutmu dengan mulut yang rapat-rapat. Engkau tidak berani berbicara. Maka datanglah ke miskinan. Saudara pernah ingat ceritanya gak seperti ini? Saya dengan cepat aja. Ceritanya seperti ini. Hari itu Adam dengan apa ya? Dengan mulut yang diam, dia berkata begini, waktu ular memperdaya yang namanya Hawa, Adam diam. Betul gak? Harusnya Adam yang ngelihat gak? Dia negor istrinya gak? Enggak. Dia negor orang di sampingnya? Enggak. Diam aja. Artinya gini loh, waktu engkau melihat sesuatu yang namanya kediam, engkau sedang tidak membalikan sesuatu atas hidupmu. Engkau sedang melihat sesuatu yang namanya kebenaran, tapi engkau diam, engkau sedang tidak membalikan sesuatu atas hidupmu. Tapi saya berdoa mulai hari ini, engkau menjadi orang yang tidak diam dengan masalahmu, dengan apa yang terjadi atas hidup saudara dan saya, dengan bangsamu bahkan dengan kotamu. Engkau menjadi orang-orang yang akan menentukan hidup saudara bersama Tuhan. Amin. Amin. Makanya dibilang kayak gini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik.
untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Suaminya diam. Makanya saya catat seperti itu. Adam dibuang dari Taman Eden. Dari mana? Dari tempat keindahan. Dan hidupnya harus berpeluh. Karena apa? Diam. Diam. Saya berdoa mulai hari ini engkau anak-anak Tuhan. Engkau menjadi anak Tuhan yang gak pernah diam. Melihat sekeliling saya dan saudara. Waktu mungkin orang lain butuh makanan. Engkau gak pernah diam dan berkata, aku ingin memberikan dan menabur untuk orang itu. Mungkin waktu engkau melihat ada orang kesakitan, tanganku gak mau diam. Aku ingin mendoakan orang itu. Mungkin kau berkata, aku gak mulai diam hari ini. Aku ingin menjadi berkat buat banyak orang. Jangan sampai yang namanya keindahan itu pergi dan berlalu atas hidup saudara. Yang kedua, bagaimana membalikan keadaan? Ada takaran, ada kekuatan. Sama-sama katakan, ada takaran, ada kekuatan. Ester 4 ayat 11 berkata begini, semua pengawal raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja, dibilang seperti itu, di pelataran, di dalam, dengan tiada dipanggil. Artinya gitu loh, engkau gak dipanggil raja hari itu, hanya berlaku satu undang-undang. Dibilang hanya berlaku satu undang-undang. Kalau engkau gak dipanggil raja tapi engkau datang kepada raja, apa hukumnya? Apa undang-undangnya? Mati. Apa hukumnya? Apa undang-undangnya? Apa resikonya? Mati. Makanya saya bilang gini Bapak Ibu, penyembahan itu adalah engkau sedang meresikokan sesuatu. Kalau saudara berdiri sebagai imam, engkau berdiri di antara hidup dan mati. Engkau meresikokan segala sesuatu. Kalau saudara mengajar orang miskin, engkau sedang meresikokan sesuatu. Waktumu, uangmu habis. Belum kalau dikelecehin sama orang itu. Engkau sedang meresikokan sesuatu. Tapi apakah kau diam? Saya rasa enggak. Karena saudara melihat kemuliaan Tuhan di situ. Amin. Artinya gini loh, ada takarannya dan hitung kekuatannya. Dengan cepat saja Bapak Ibu, saya catat gini. Waktu Ester masuk, dia melanggar semua aturan. Haman dong ngomong loh sama Ahasiweros, ingin menghabisi Mordekai dan ingin menghabisi namanya bangsa Yahudi. Tapi seringkali gini, tapi aku mau sekali lagi. Ini gimana caranya? Jangan diam Bapak Ibu. Pikirkan, ambil resiko, ambil tanggung jawab. Pikirkan, ambil resiko, ambil tanggung jawab. Saya catat seperti ini. Minta dan teruslah minta. Di Alkitab begini, mintalah maka bagimu akan diberi. Artinya gini loh, ada takarannya. Engkau minta sekali, padahal engkau baru minta sekali, kau udah stop di situ. Padahal takarannya gak cukup. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Seberapa sering kau mengetuk pintu? Baru sekali pintu aja, Tuhan, tolongnya aku Tuhan, tolongnya aku, selesai. Maafkan saya, ada takarannya. Ada cawannya yang hari-hari kita sering bilang. Mungkin kau sering mendoakan suamimu, sembuhkan suamiku Tuhan, sembuhkan suamiku Tuhan, aku butuh dia, sembuhkan Tuhan. Baru 2 kali kau stop di situ. Nah, ada takarannya. Ada takarannya. Elia berdoa harus 7 kali. Kenapa gak 1 kali Tuhan tolongin? Ada takarannya. Ada kekuatannya. Apakah waktu kau melamar kerja 1 kali kau selesai di situ? Dan kau tinggal menunggu mati? Enggak dong. 1 kali gagal, maju lagi. Masukin lagi. Kenapa? Ada takarannya. Gagal 1 kali lagi, maju lagi. Ada takarannya. Ada kekuatannya. Tapi seringkali kita stop. Stop di mana? Di waktunya kita, bukan di waktunya Tuhan. Di waktunya kita, bukan di waktunya Tuhan. Saya ingat banget waktu mata saya harus dioperasi Bapak Ibu. Saya ingat banget waktu saya dioperasi, saya sama istri saya buka lift, tiba-tiba di belakang saya baru pulang dari Ukraina hari itu. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ceritanya, latar belakang lagu Kaulah Pemegang, nah itu ceritanya di belakang situ. Mata saya sobek,
Pernah ngeliat kayak sobekan ya? Tahu ya sobekan ya? Sobekan di tangan, dan itu yang terjadi atas mata saya. Saya harus masuk ke dalamnya meja operasi 2 kali. 2 kali Bapak Ibu. Saya paling takut dengan namanya meja operasi. Sekali operasi harus operasi mata lagi. Tiba-tiba waktu saya masuk ke saya ingat banget di rumah sakit lumayan bagus di Jakarta. Hari itu dibilang seperti ini. Saya ingat banget waktu di lift ada seorang anak berkata gini, "Mah," dibilang kayak gitu. Saya dengan mata, telinga saya dan hati saya dengar gini, "Mah, saya harus dioperasi, Mah." Saya dengerin banget. Tapi mamanya ngomong kayak gini, "Tenang." Saya ingat banget sampai hari ini telinga saya bilang gini. Saya ingat banget, "Tenang, Nak. Nanti kita sampai rumah, kita masuk kamar, kita sembah Tuhan." Saya ingat lagi, nanti kita masuk kamar, kita sembah Tuhan, dan kita mau lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Tapi seringkali berapa kali engkau berkata begini loh Bapak Ibu. Engkau waktu mengalami yang namanya hambatan, raksasa dalam hidup engkau berhenti kok di situ. Istri saya berapa kali cerita sama saya gini kan waktu dia di rumah, "Pi, hari ini ada yang minjem ibu-ibu rumah singgah berapa? 200.000. Apa yang diharapkan dengan ibu-ibu yang maafkan, bukan saya menghina. Apa yang diharapkan dengan ibu-ibu yang berkutik dengan ekonominya? Ya udah lama, kasih aja 100.000, tapi jangan pernah mengharapkan sesuatu untuk kembali aja, enggak usah." Hampir setiap hari waktu pulang dari rumah singgah ada yang ngechat minta duit. "Kak Tere boleh minta ini enggak?" Sampai ada yang keterlaluan minta berapa? 1 juta. Mau ngasih berapa? 500.000. Nggak usah mengharapkan kembali. Gitu kan ya? Maksudnya gini. Tapi seringkali waktu tantangan itu datang atas hidupmu, engkau mulai berhenti atau engkau tetap mulai maju? Kapan kita lihat pembalikan keadaan Bapak Ibu? Padahal Tuhan ya bilang, "Nah, dikit lagi, come on, dikit lagi, tahan. Dikit lagi. Segala sesuatu ada takarannya." Elia harus berdoa 7 kali. Nanti Bapak Ibu baca deh ayatnya, saya dengan cepat aja. Orang Israel bersungut-sungut dan firman Tuhan berkata, Tuhan loh, Allah semesta alam, Jehovah Zebaot berkata begini, dibilang gini, di Bilangan 14:22, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku," dibilang seperti itu, yang sudah melihat kemuliaanku. Bangsa Israel itu melihat kemuliaan Tuhan tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari disuapin mana? Ngelihat yang namanya pintu air, sehingga nggak usah ngomongin lautan deh. Lautan terbelah. Ngeliatin yang namanya tongkat diangkat Musa dan tongkat jadi apa? Jadi ular. Tongkat dipukul di batu. Air keluar. Masih bersungut-sungut. Loh. Tuhan bilang kayak gini. Ini yang Tuhan ngomong. Dibilang seperti ini. "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah berapa?" Dibilang telah berapa? 10 kali. Ada angka di situ. Ada takaran di situ. Saya bilangin, ada angka, ada takaran di situ. Kita sering kali berkata gini, "Oh, Tuhan kita panjang sabar, Pak." Yes, panjang sabar. Tapi dia bukan maha sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan sampai takarannya selesai di situ. Jangan sampai takarannya selesai. Satu lagi, saya kasih contoh. Semakin banyak yang bayar harganya, bilang gini. Dibilang seperti ini. Dibilang, "Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah," dibilang apa? "Tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka semua yang menistaku, tidak akan melihatnya." Tidak akan melihatnya. Artinya gini loh, ada takarannya. Dosa pun ada takarannya. Janji Tuhan pun ada takarannya. Masalahnya saudara setia nggak menunggu di situ. Saudara setia nggak menunggu pembalikan keadaan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Yang selanjutnya gini. Yang tadi yang kedua apa dibilang ada takaran dan ada kekuatan. Yang ketiga adalah tahu posisi dan tempat dan tugas saya dan saudara. Saudara harus tahu posisimu,
Hari ini posisi saya dan saudara apa? Kalau engkau sebagai menyembah, ya berlakulah sebagai penyembah. Kalau engkau sebagai istri, berlakulah sebagai istri. Kalau engkau sebagai suami, berlakulah sebagai suami. Kalau engkau sebagai anak, berlakulah sebagai seorang anak. Dibilang seperti ini Bapak Ibu. Ini yang keren sih. Saya belajar dari seorang namanya Ratu yang namanya Wasti Bapak Ibu. Ratu Wasti berkata begini, dengan cepatnya 1 Ester 1 ayat 19 berkata begini. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Artinya gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, kalau tahu ya, hari itu Raja Ahasuerus sedang minum anggur dan dibilang gini, panggil Wasti, ratuku, dan aku akan menunjukkan kecantikannya kepada semua orang. Dan hari itu Wasti menolak panggilan raja. Artinya gini loh, dia nggak tahu posisinya apa. Dan kalau saudara baca lagi di cerita gitu, dibilang gini, ada undang-undang, gimana nih, apa yang harus aku perbuat kepada orang ini? Dibilang kayak gini, kalau dibilang gini sama orang-orang yang terbaiknya, dibilang kalau raja nggak menghukum dia, ini orang satu Persia akan berkata begini, seorang istri nggak menghormati seorang suami. Artinya gini loh, dibilang gini, artinya dia bukan hanya menghina satu raja, tapi dia menghina seluruh suami yang ada di Persia. Saya mau bilang gini, hari itu dia nggak tahu siapa posisinya. Tapi yang membedakan dengan apa ya? The message berkata bagus banget Bapak Ibu. Kalau saya artikan, the message berkata gini. Jadi jika raja setuju nih, kalau Ahasuerus setuju, dibilang gini seperti ini. Biarlah ia mengumumkan sebuah keputusan kerajaan yang mencatat dalam undang-undang sampai dibuat satu undang-undang kepada Wasti hari itu. Kepada undang-undang Wasti dan dihidupi oleh seluruh Persia, oleh seluruh Iran modern hari ini dan media agar tidak dapat dibatalkan. Dicap tidak bisa dibatalkan selamanya dari hadapan raja Xerxes, raja yang namanya Ahasuerus, dan kemudian biarlah raja memberikan posisi kerajaan kepada seorang perempuan yang tidak mengetahui posisinya. Masalah seringkali hari ini kekristenan, orang-orang percaya nggak tahu posisinya hari ini siapa di hadapan Tuhan. Udah tahu orang sakit, boro-boro doain, nggak, saya nggak punya kuasa, kamu aja. Disuruh doa makan, ayo bu silakan doa makan, bapak aja pak, jangan saya, bapak kan pendeta. Sering dengar itu? Hati-hati loh Bapak Ibu, ada undang-undang yang bisa Tuhan cap di situ batas hidup saudara-saudara. Ngeri loh Bapak Ibu. Saya catat seperti itu. Akhirnya gini loh Bapak Ibu, kalau saudara tahu yang membedakan dia dengan Esther apa? Esther berdiri di posisinya sebagai ratu. Dibilang gini, dicatat seperti ini. Esther 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Dibilang dia mengenakan pakaian ratu. Hari itu dia sudah dipanggil. Dan hari itu dia harus masuk yang namanya menghadap raja. Jadi kalau raja gak memberikan gini loh, aku sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Dibilang gitu, aku sudah 30 hari Mordekai, aku udah 30 hari nggak dipanggil raja. Tapi gini loh, Esther dengerin, kalau kamu nggak menghadap raja, aku mati. Aku mati, bukan hanya aku yang mati, seluruh bangsa Yahudi mati. Dan kamu pikir jangan kamu harap kamu akan baik-baik aja. Dia meresikukan dirinya. Gini loh, dia datang menghadap raja, dia masukin kerajaan itu, pintu-pintu raja itu, dan dia apa? Dibilang gini, kerennya bilang gini, dia pakai atributnya sebagai ratu. Tapi dia juga pakai atributnya sebagai orang Yahudi. Dibilang gini, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan pintu istana hari itu. Makanya saya bilang gini, seringkali dia merisikokan dirinya kok. Pembalikan keadaan itu akan terjadi waktu engkau merisikokan sesuatu. Engkau akan mengalami yang namanya malu mungkin. Mungkin kau akan mengalami yang namanya habis-habisan gitu mungkin.
Mungkin kau sudah membuat mengasihi seseorang, tapi orang itu malah menjahati saudara. Risikokan sesuatu kok. But itu worship. Itu penyembahan. Risikokan sesuatu di situ. Esther merisikokan sesuatu. Lalu bilang gini, ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Ada tongkat perkenanan. Ada tongkat perkenanan. Hidupnya, bangsanya yang lama, bangsanya yang tadi yang harus dibantai hari itu, karena Esther yang memberanikan diri, memposisikan diri. Dan gini, udahlah terserahlah, aku mati ya udah matilah. Tapi dia memberanikan diri. Memberanikan diri. Dia datang ke Tuhan. Dia datang ke Tuhan. Dia datang ke Tuhan. Kenapa saya bilang dia datang ke Tuhan? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dia bilang gini kepada, oke Mordekai. Saya nggak baca, nanti saudara baca PPT aja. Dia bilang gini, suruh seluruh bangsa ini, seluruh orang yang ada di kota ini berpuasa. Artinya gini loh, dia ngomong apa? Bukan berpuasa buat siapa? Dia berpuasalah untuk aku. Wah, jadi waktu aku nanti datang ke raja, ada takaran di situ. Dia tahu kekuatannya, dia butuh orang-orang mendoakan dia. Dia butuh orang-orang tolong backup saya. Tapi seringkali gini loh, berapa banyak di antara kita yang kita minta untuk kita minta didoakan tuh? Kita selalu berpikir kita ini super power kok. Saya berapa kali lihat pemimpin saya doakan saya. Saya ngambil keputusan yang mungkin agak salah, doakan saya. Tapi seringkali kita bilang gini, kita malu untuk kita didoakan orang lain kok. Padahal ada takarannya Bapak Ibu. Kalau engkau salah mengambil keputusan, minta orang-orang di sekelilingmu lah. Anakmu, istrimu, doakan saya. Doakan saya. Dan bilang seperti ini. Sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah beraja kepadanya sehingga raja mengulurkan apa? Tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther dan mendekat Esther dan menyentuh tongkat itu. Saudara, kalau saudara baca, saudara akan lihat gini. Tadinya dia cuma bilang gini, Tuhan aku minta apa? Raja aku cuma minta apa? Engkau tidak menghabisi bangsaku. Emang siapa yang ingin menghabisi bangsamu? Ada orang yang bernama Haman. Saya cepatkan aja ceritanya. Akhirnya dipanggil Haman, dia ngobrol segala satunya, raja, Esther dan Haman. Akhirnya gini, Haman yang sudah mendirikan tugu untuk menghabisi Mordekai, tugu yang sama yang menghabisi apa? Haman. Artinya gini loh saudara, ada takaran, ada tahu posisi, dan jangan pernah diam dengan keadaanmu hari ini. Maka pembalikan keadaan itu akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Kita mau belajar dari Musa. Tadi kita belajar dari Esther. Dengan cepat aja. Belajar dari Musa. Keluaran 17 ayat 8 sampai 9. Berkata begini. Boleh baca bersama saya dengan suara nyaring Bapak Ibu? Kecil-kecil ya tulisannya ya. PPT-nya nggak kelihatan ya? Oh, PPT-nya nggak keluar ya? Oh, keluar ya. Kecil banget ya. Wah, ini buat min-min yang itu lumayan ini ya Bapak Ibu ya. Keluaran 17 ayat 8. Ayat 8 berkata begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya, hari itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari namanya Mesir menuju perjanjian. Akhirnya gini, ini bangsa pertama waktu keluar nggak punya pengalaman, bersungut-sungut, marah, dipaksa keluar dari Mesir, dan hari itu dia pergi meninggalkan namanya Mesir. Dan hari itu lalu datanglah orang Amalek dan berperang lagi Bapak Ibu. Masih cupu bahasanya gitu loh. Disuruh berperang, nggak tahu apa-apa, masih junior. Saya catat gitu. Arti gini Bapak Ibu, arti Rapidim adalah istirahat, sama-sama katakan istirahat. Artinya gini, kendor. Engkau yang kadang-kadang gitu, setelah hari Minggu gitu, hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa kendor gitu kan. Tuhan-tuhannya nanti dulu, gitu kan, ngemol dulu, nikmatin hidup, kendor. Saya berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang sangat rohani dan mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Gak ada kata istirahat, gak ada kata kendor di tempat ini. Amin. Amin. Arti Rapidim artinya dulu, tempat ujian antara mengeluh atau kamu memilih berdoa. Saudara di tempat ini milih mengeluh atau berdoa?
Oh haleluya, puji Tuhan. Memilih mengeluh atau berdoa? Dengan suara nyaring katakan, mengeluh atau berdoa? Berdoa. Catat ya Tuhan ya. Oke, 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 oke. Arti Amalek adalah arogan. Sama-sama katakan arogan. Arogan, artinya gini, tetap melakukan tapi segenap hati. Siapa di tempat ini yang tetap melakukan tapi tetap segenap hati? Tidak segenap hati. Arogan tuh gini Bapak Ibu. Boleh istri saya ke sini. Ini istri saya yang cantik Bapak Ibu. Gini loh. Contoh nih, tidak arogan itu gini. Gak usah arogan itu gak usah gini ya ngeliatnya kayak, tolong ambilkan saya minum dong. Ini segenap hati gak? Segenap hati gak? Segenap hati gak? Belum tentu Bapak Ibu. Benar gak? Segenap hati itu dilihat di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau segenap hati, sayang ambilkan saya minum. Ambilkan minum, bukan hanya minum. Saya suka teh hangat, diambilkan air putih sama teh hangat. Itu segenap hati. Menurut saya Bapak Ibu. Gitu kan? Tapi gini loh, apa artinya? Amalek arogan tetap melakukan tapi tidak segenap hati. Saya berdoa di tempat ini engkau melakukan, mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Amin. Waktu engkau disuruh main musik engkau melakukan dengan segenap. Waktu engkau menyembah engkau melakukan dengan segenap. Waktu Ibu Lisbeth Pak Budi berkata, ayo Doling doakan Solo Surakarta dengan segenap. Amin. Amin. Catat lagi Tuhan, catat lagi. Mereka banyak bilang amin hari ini. Oh haleluya. Artinya gini loh, penyembahan itu artinya kita mengakui adanya kedaulatan Tuhan tadi seperti saya bilang. Saya skip aja biar cepat. Amalek itu musuh yang lahir dari dalam Bapak Ibu. Maka tadi saya bilang saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, hari itu Musa mukul sebelum dia lawan Amalek, dia mukul tongkatnya supaya karena bangsa Israel bersungut-sungut minta air. Bapak Ibu baca ya. Dia minta air. Musa tolong dong, lu mau bikin gue mati kehausan. Iya. Diangkat tongkatnya, dipukul batu, keluar air. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya bilang Amalek itu lahir dari yang di dalam? Ayat selanjutnya gini. Sebelum dia bilang gini. Boleh buka di Keluaran 17 ayat 7. Baca di PPT aja. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, bayangin, bertengkar itu orang di dalamnya. Makanya pertengkaran di dalam ini kita nggak tahu. Kamu bisa disuruh orang, lu bersungut-sungut, kamu bersungut-sungut tapi melakukan nggak? Melakukan. Kalau saya bersungut-sungut, nih melakukan nggak? Cik, boleh naik dikit? Cik. Saudara melakukan nggak? Boleh naik dikit? Cik. Saudara tetap melakukan kok. Gak ada yang tahu setengah hati atau bukan. Gak ada yang tahu. Cuma diri kita sendiri sama Tuhan yang tahu kok. Makanya Amalek ini musuh yang harus dihabiskan turun temurun. Dia bilang habisi sampai ke akarnya. Bunuh sehabis-habisnya Bapak Ibu. Catat seperti ini Bapak Ibu. Boleh buka di ayat 3. Dibilang seperti ini. Ayat 3 berkata begini. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Ini Saul Bapak Ibu. Bentar. Makanya gini loh, seringkali Amalek juga yang buat Saul itu gagal. Ya Bapak Ibu pernah baca di Alkitab ya? Saul itu orang pilihan Tuhan, bukan hanya orang pilihan Tuhan, raja pilihan Tuhan, tapi dia gagal di mana? Di Amalek. Di mana? Di arogan. Artinya gini loh Bapak Ibu, gini loh, Saul itu diperintahkan Tuhan, kamu tumpas Amalek, habisi Amalek, bunuh semuanya, tapi dia tolongin rajanya. Dia ambil perbendaharaan-perbendaharannya. Dipilihin, yang bagus ini, yang enggak bagus dibuang, yang bagus diambil. Amalek. Tadi Amalek itu arogan, tidak melakukan dengan segenap hati. Kamu tetap menumpas, tapi kamu enggak segenap hati kok. Kita pilih mana yang bagus, mana yang enggak. Ini that's Amalek.
Makanya hari itu Saul kalah di mana? Kalah di Amalek. Dia kehilangan panggilan di mana? Di Amalek. Makanya kenapa kerennya Musa. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Bapak Ibu bacakan dengan ayat yang biasa aja kok. Tapi waktu saya siapkan tiba-tiba Tuhan ngomong, nah tiba-tiba ini, oh keren ya Tuhan Musa. Keren banget, sangat keren. Saudara baca dengan cepat. Keluaran 17 ayat 9 berkata begini. Musa berkata kepada siapa? Kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Pemimpinnya siapa? Musa. Tapi saudara, yang kerennya Musa dibilang gini, Musa, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yosua disuruh maju berperang, pilih. Catat Bapak Ibu, ini peperangan pertama. Bukan Yosua yang keren di belakang. Halo? Paham ya? Saudara, kalau saudara masuk ke tempat yang baru, kalau tempat itu nggak pernah saudara tinggalin, saudara pilih Pilih minder, malu, takut berperang, takut gagal, atau saudara pede? Banyakan orang akan takut. Benar nggak? Dan hari itu yang jadi pemimpinnya siapa? Musa. Dan hari itu yang sering melakukan mujizat siapa? Musa. Dan hari itu yang sering melakukan kemenangan demi kemenangan siapa? Musa. Tapi hari itu Musa menyuruh siapa namanya? Yosua. Kalau saudara jadi Yosua hari itu, apa yang kau lakukan? Seringkali gini, maafkan saya, dalam dunia pekerjaan nih, contoh paling gampang deh, dalam dunia pekerjaan. Seorang anak bos seringkali berkata gini, aduh bos gua misalnya nyuruh gua terus. Kerjaan banyak, gaji up. Benar gak? Sering kayak gitu gak? Benar gak? Halo? Benar gak? Engkau sering marah pada pemimpinmu, apa-apa saya. Pernah ngalamin itu? Tapi itu tempat, saya mau bilang gini, Rafidim itu adalah ujian raja. Di mana Tuhan ingin mengangkat engkau, atau Tuhan sedang ingin atau kejatuhan itu bisa mengalami engkau. Saudara simak satu persatu. Dengan cepat, dibilang seperti ini. Ayat berapa? Sebentar. Sebentar. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10 berkata begini, lalu Yosua melakukan apa? Seperti yang dikatakan, dia tahu lawannya Amalek, dia tahu lawannya adalah arogan. Hari itu Musa, antar gini loh, Tuhan sedang menguji Musa, tapi juga Musa sedang menguji Yosua. Kalau dia pakai arogan ya mungkin, Musa, saya baru ngelakuin mujizat nih, baru apa? Nah, mukul tongkatnya dan air keluar kok. Saya rasa gini loh, dengerin. Kalau saya rasa gini, kalau dia angkat tongkatnya sekali lagi dan dia lawan musuhnya namanya Amalek, menang gak? Menang saya rasa. Tapi kali ini lawannya Amalek. Lawannya arogan. Lawannya adalah melakukan dengan tidak sepenuh hati. Beda. Maka saya selalu bilang gini, waktu engkau saya selalu dapatkan gini, waktu engkau menaikkan mesbah yang baru, engkau sedang ngalamin yang namanya pengenalan yang baru. Mesbah lama gak bisa kau pakai lagi. Paham gak maksudnya ya? Engkau dapat pesan dari Tuhan yang baru nih ya, pesan dari Tuhan, engkau gak bisa pakai model yang lama. Karena Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tuhan itu selalu baru, berkatnya selalu baru setiap hari. Enggak cukup glory yang di belakang. Engkau harus mengalami glory yang baru di depan. Yang kerennya Musa itu loh. Dia lawan Amalek, dia enggak pakai glory yang di belakang. Gue lawan arogan. Dengan kepemimpinan dia, wah bisa kok gue lawan Amalek. Tapi dia bilang gini, kali ini Yosua, engkau yang maju. Engkau yang maju. Tapi itu juga tentang mengajarkan sesuatu sama Yosua. Kalau Yosua marah, Musa pinjemin dong tongkatnya dong. Masa lu mau lihat gue mati berperang di depan? Saudara Bapak Ibu maafkan, saudara jangan lihat Yosua yang di depan, yang ajaib. Yang Yosua yang gak pernah berperang. Mesir baru ditinggalkan. Dan hari itu Yosua disuruh pergi, pilih orang. Pergi, pilih orang. Pernah ngalamin seperti ini? Peperanganmu sendiri sama Tuhan? Pernah ngalamin itu?
Musanya belajar menahan egonya, tapi Yosua juga belajar. Dia menuruti atau taat kepada pemimpinnya atau enggak. Ini keren ya Bapak Ibu. Dibilang seperti ini. Dan ini dibilang gini. Mungkin kalau saudara jadi Yosua akan ada ketakutan, ada cemas. Kok Musa nggak ikut, malah Musanya pergi. Ibaratnya gini, maafkan saya, ibaratnya sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara anak buahmu berperang, kamu datang duduk di kakinya Tuhan. That's it, itu doang. Makanya gitu, seringkali kita nggak tahu posisi kita. Hai anak muda, seringkali kau nggak tahu posisimu. Bagianmu di mana? Bagianmu yang berperang maju, atau kau duduk di kakinya Tuhan? Duduk di tata dan hadiratnya Tuhan. Saya berdoa saudara mulai hari ini kita tahu posisi kita apa. Maka iblis gak akan pernah bisa menancapkan yang dia ingin habisi dalam hidupmu. Amin. Ayatnya berkata begini. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah, dibilang seperti ini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah apa? Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah mengangkat tangannya. Dibilang gini, waktu dia mengangkat tangannya, dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani berkata, kata sama-sama katakan ram. Artinya gini loh, engkau sedang memuliakan, sama-sama katakan memuliakan. Engkau sedang mengagungkan Tuhan. Artinya gini loh, engkau sedang menyembah. Tapi ada resikonya enggak? Ada resikonya. Kalau Yosua memilih pahit sama Musa, kenapa lu nyuruh gue perang? Udah nyuruh gue perang tapi tongkatnya gak dikasih. Yosua juga gak bisa ngerem dirinya, gue pemimpin yang harus maju berperang. Ada dua hal yang kita sedang pelajari. Resikokan dirinya, pilih gagal atau turut dengan perkataan pemimpin dan anak buah. Melakukan tepat seperti apa yang pemimpin mau. Dibilang seperti hari itu Yosua, hari itu Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menang. Artinya gini, engkau Musa hari itu sedang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengaktifkan kuasa itu ram, memuji, memberi penyembahan dan penghormatan sama Tuhan. Di mana? Naik ke gunung. Naik ke gunung. Naik ke gunung. Keluaran 17 ayat 12. Dibilang seperti ini, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang. Makanya gini loh Bapak Ibu pernah berdoa sendiri gak sih? Atau berdoa rame-rame? Engkau pilih berdoa sendiri atau berdoa rame-rame? Kebanyakan saudara pilih sendiri apa rame-rame? Jujur. Rame-rame apa sendiri? Sendiri ada waktunya gak? Ada, 10 menit kuat? Kuat. 30 menit kuat? Di tempat saya 8 jam doa rame-rame Bapak Ibu. Kalau saudara suruh saya berdoa 8 jam sendiri, oh Jesus, haleluya. Tangan kiri angkat kanan, tangan kanan angkat ke kiri, kaki kiri kanan, tidur lah gitu kan. Maka gini maaf, seringkali kita butuh orang-orang di sekeliling kita loh. Tapi bukan cuma sekedar butuh orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu arti kata Hur dan Harun. Makanya kenapa butuh ditopang oleh Hur dan Harun. Saudara saya catat gini, Harun artinya adalah ditinggikan, sama-sama kata ditinggikan. Artinya gini loh, waktu engkau menyembah, engkau mengharapkan sesuatu yang tinggi Bapak Ibu. Engkau jangan mengharapkan sesuatu, ya udah penyembahan saya biasa-biasa aja. Ya udah penyembahan saya kan gini aja Pak. Tuhan mengharapkan sesuatu loh. Makanya tadi seperti saya bilang, waktu engkau menyembah, ada langit yang terbuka. Harapkan portal yang terbuka. Engkau sedang mengambil alih, men-take over sesuatu. Penyembahanmu harus tinggi. Ada apa? Ada Hur, ada Harun di situ. Kata Hur, arti kata Hur adalah kelepasan. Waktu engkau menyembah, harapkan terjadi sesuatu kelepasan atas hidup saya dan saudara. Para worship leader dengar, para pemusik dengar. Waktu engkau memainkan alat musikmu, harapkan sesuatu kelepasan terjadi di situ. Makanya waktu Elisa memainkan musik, waktu namanya Daud memainkan musik, ada yang namanya kelepasan terjadi atas yang namanya Saul hari itu. Itu bukan cerita dongeng 20 tahun 2000 tahun yang lalu.
Hari ini juga Tuhan ingin mengharapkan sesuatu terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Makanya harapkan sesuatu. Harapkan sesuatu. Artinya gini Bapak Ibu. Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kalau saudara baca ini sekedaran saja biasa, saudara akan enggak, ya udah biasanya. Tapi bilang gini, dicatat gini. Demikianlah Alkitab mencatat apa? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Tapi dia nggak melihat di belakang. Musa mengangkat tangan memuliakan Tuhan. Saudara belajar sesuatu? Yang dicatat siapa? Yosua. Yang dicatat siapa? Yosua. Pernah nggak sih saudara gini? Seringkali gue berkata gini, kan aku yang ngerjain. Kenapa dia terus yang dipuji? Hal yang kadang-kadang gak kelihatan. Kita selalu apa ya? Selalu berkutik di situ terus. Musa yang angkat tangan berdoa, Hur dan Harun yang letih tangannya berdoa, Tuhan tolongin Yosua Tuhan. Tuhan tolongi Tuhan, tolongi Tuhan. Yosua berperang. Dia pegang di alam roh. Kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Waktu Musa turun tangan, bangsa Israel kalah. Tapi yang dicatat siapa? Yosua mengalahkan Amalek dengan mata. Saya berdoa mulai hari ini. Saya mau bilang gini loh, dengerin. Glory itu akan terus ada glorimu, ada glory saudaramu. Tapi jangan pernah cari validasi seseorang. Ini yang keren, dengar. Ini yang keren, ayat ini yang keren, ayat ini yang bagus. Saya suka banget ayat ini. Ayat ini berkata begini Bapak Ibu. Ini yang keren. Dibilang gini, ayat 14. Ayat 14 berkata begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Saudara-saudara baca gak di Alkitab? Biasanya gini loh, dengerin. Kalau bangsa Israel berperang, firmannya di depan atau di belakang? Halo? Di depan atau di belakang? Kok ini di belakang ya? Dengerin, saya belajar sesuatu gini. Waktu engkau merisikokan sesuatu, waktu Musa merisikokan sesuatu gini loh. Yaudah kita maju berperang, tapi saya tahu saya menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan yang benar. Penyembahannya penyembahan yang benar. Maka Tuhan yang akan melakukan dan mengerjakan tepat seperti apa yang dia mau. Amin. Masa seringkali penyembahan kita salah. Kenapa? Penyembahan kita karena ada arogan di situ. Kita butuh sesuatu. Kita pengen sesuatu. Kita mengharapkan sesuatu. Bukan kita mendepankan gini loh. Makanya kenapa Musa menyuruh Yosua yang maju. Karena dia tahu kali ini perangnya dengan Amalek. Dengan Amalek. Tapi ada yang keren lagi bilang gini. Tuliskanlah bilang. Tapi Alkitab mencatat gini, manusia berkata gini, Yosua yang menang. Tapi Tuhan gak pernah lupa siapa yang datang menyembah kepadanya. Dibilang gini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Kenapa bukan kepada Yosua? Saudara belajar sesuatu? Tapi Tuhan berfirmannya kepadamu, dibilang gini, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga siapa? Yosua. Ingatkan ke telinga kau mau belajar sesuatu hari ini. Ada tangan Tuhan, ada tata Tuhan yang terbuka, makanya engkau bisa memenangkan setiap pertempuran demi pertempuran. Dan jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Dibilang gini, ingatkan di telinganya. Dan catat dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Musa bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Dan hari itu Saul gagal di situ. Tapi Musa menang di situ. Raja pilihan Tuhan loh. Tapi dia gagal menghabisi yang namanya Amalek. Saya berdoa saudara belajar sesuatu. Yang ketiga, ada namanya penyembahan Daud. Dan saya berdoa 5 menit akan selesai. Ada namanya penyembahan Daud.
Saudara kalau saudara tahu, dibilang gini, di 2 Samuel 6 ayat 1 berkata begini, Daud membawa sekitar 30.000 orang untuk apa? Memindahkan tabut Tuhan dari yang namanya Gad ke rumah Tuhan. Ke namanya apa? Ke Yerusalem. Saudara kalau saudara pernah dengar di Alkitab gini loh. Di Alkitab waktu bangsa Israel keluar dari Mesir disuruh menaklukkan tujuh penguasa. Saya lupa, orang Het, orang Amori, orang apa lagi, orang Yebus, saya lupa ada 7 kalau Bapak Ibu baca di Alkitab. Kalau saudara pernah dengar namanya Yebus, itu Yerusalem. Ya Bapak Ibu, Yebus yang dulu adalah Yerusalem. Dari zaman Musa, gak pernah Yebus ini ditaklukkan. Zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, Yebus gak pernah ditaklukkan. Sampai akhirnya pada zaman Daud, Yebus, Yerusalem ditaklukkan. Makanya kenapa Tuhan gini loh, kalau saudara punya orang tua ya, orang-orang yang dicintai, gini loh, mimpimu, harapanmu dikerjakan sama orang itu, saudara sayang gak sih sama orang itu? Sayang gak sih? Semua kau tumpahkan kok ke dalam orang itu. Minta apa? Mobil, oh kasih. Minta apa? Pesawatan dikasih, karena pesawat beneran mahal. Ya benar gak sih? Kalau orang itu memberikan apa yang kamu ingini, kamu pasti memberikan sesuatu kok. Dan hari itu Tuhan bilang, taklukkan Amori, taklukkan Yebus, taklukkan sampai Kanaan. Dan hari itu cuman gini, Yebus hari itu gak pernah ditaklukkan. Sampai Daud menaklukkan. Bayangin, dia bawa 30.000 orang. Diangkat tabut itu diangkat, tapi bukan diangkat. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ditaruh di mana? Di kereta. Akhirnya Uza mati. Bapak Ibu kalau akhirnya ditaruh di rumah Obed-Edom diberkati, Daudnya marah sama Tuhan. Sekali lagi loh, makanya gini loh, dengerin. Penyembahan itu akan meresikokan diri. Dari 30.000 orang nih, bagi saya catat ya, 30.000 orang. Let's say karena Uza mati takut, berkurang 10.000, 5.000 deh. Mati kok Uza. Masa bawa tabut mati? Makanya gini Bapak Ibu, merisikokan diri itu. Saudara, saya berdoa, saudara ngerti hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan Tuhan kerjakan. Saya catat seperti ini Bapak Ibu, dengarkan. Saya sampai kali-kali kan Bapak Ibu. Di 2 Samuel, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Lihat kali-kalian saya di situ Bapak Ibu. Saya catat gini, Daud angkat tabut, diikuti 30.000 orang tercatat. Habis 30.000 orang, mati Uza, tinggal catatlah 15.000 ikut sama dia. Bayangin, dari yang namanya gagal sekali Daud, gak berhenti, dia lakukan lagi. Gagal, dia lakukan lagi. Gagal, dia lakukan lagi. Dia ngerti ada takarannya di situ. Dia gak pernah berhenti. Dari rumah Obed-Edom saya catat Bapak Ibu, di kota Gad, di Filistin, ke kota Daud Yerusalem. Kalau Bapak Ibu saya coba cari jaraknya, jarak antara Gad ke Yerusalem itu sekitar 30 sampai 40 kilometer. 6 langkah gini, 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar berapa meter Bapak Ibu? Kalau saya catat mungkin gini, 6 langkah itu sekitar 5 meter. Pak mau ngomongin apa sih Pak? 5 meter. Satu lembu dan anak lembu, sapi, saya googling gitu ya. Rata-rata berapa? 20 juta. Murah gak? Mahal Bapak Ibu. Rendang yang saudara makan tuh mahal Bapak Ibu. Tapi itu yang dikorbankan oleh siapa? Daud. Sekitar 20 sampai 70 juta. 30 kilometer kali 1.000. Saya belajar dari istri saya gitu kan, dia matematikanya pinter Bapak Ibu. Saya bilang gini, berapa sih? Sekitar 30.000. 5 meter sama dengan 6.000 kali berapa? 6.000 kali. Saya catat gini loh, catat aja 25 juta deh paling murah. Bayangin 6 langkah korbanin 25 juta. 6 langkah korbanin 25 juta. Sampai 30
kilometer. Sekitar berapa? 125 miliar dia bawa tabut ke kotanya. Mahal apa murah Bapak Ibu? Pernah lihat miliar? Belum? 1 miliar saya kasih tahu ya. 1 miliar nih saya kasih tahu. Pernah lihat satu sak semen? Kalau uang 100.000 segitu 1 miliar. Tapi saya mau bilang gini, dengarkan. Tapi Daud gak pernah mikirin itu. Kata misbah. Pernah dengar kata mesbah ya? Saudara tahu kata mesbah? Dari kata misbaak. Sama-sama katakan. Misbaak. Yang artinya disembelih. Sama-sama bilang saya. Disembelih. Engkau gak ngaku sebagai penyembahnya Tuhan? Boleh bangkit berdiri gak? Saya minta penyembah boleh datang. Makanya gini loh, di akhir hidupnya Daud dicatat seperti ini. Dengarkan saya, dengarkan saya. Di akhir hidupnya Daud bilang gini, inilah penyembahku yang berkenan di hatiku. Inilah penyembah yang berkenan di seluruh Israel.